Galaxy Note 10 Plus adalah salah satu flagship andalan Samsung pada tahun 2019. Tapi apa yang terjadi kalau prosesornya diturunkan ke saudaranya si seri M yang merupakan mid-ranger dengan baterai badak? Halo Googles, Ferry di sini, dan kali ini gue akan melakukan unboxing Galaxy M62 yang katanya Samsung sih megang banget dengan prosesor Exynos 9825 yang merupakan chipset flagship Exynos dari Samsung yang sebelumnya ada di Galaxy Note 10 series. Let's check it out! Galaxy Note 10 Plus adalah salah satu smartphone terindah by design yang pernah menemani gue sebagai daily driver. Namun performanya, terutama di gaming, bisa dibilang terlalu pas-pasan untuk sebuah flagship smartphone. Daily task sih memang nggak ada masalah, tapi kali ini Samsung menurunkan kelas Exynos 9825 dari seri flagship Note dan S-Series ke M-Series yang secara notabene masih berada di kelasan mid-ranger. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita unboxing aja dulu si M62 ini. Box Galaxy M62 cukup standar aja dengan ilustrasi smartphone-nya di depan dan sedikit informasi teknis pada bagian bawah. Seri M62 ini adalah SMM625F/DS dengan ROM 256GB UFS 2.0 dan RAM 8GB LPDDR4X. By the way, sebelum kita buka boxnya, unit ini kita beli dari flash sale di Shopee pada saat launch dengan harga 5,799 juta rupiah. Nggak murah, tapi memang yang menarik adalah bonus Galaxy Buds Pro yang berada di kisaran harga 2,4 juta MSRP yang lumayan motong banget harga smartphone-nya. Oke, with that out of the way, langsung aja kita buka boxnya. Packaging dari Samsung belakangan lebih bergantung pada bahan dasar kertas untuk eco-friendly stuff, tapi menurut gue ini membuat packagingnya agak terlalu cheap. Di dalam booklet covernya kita akan ketemu si SIM ejector dan juga buku petunjuk serta warranty-nya. Yang gue sayangkan, lagi-lagi Galaxy M62 ini datang tanpa silicone case bawaan. Di harga segini actually gue mengharapkan case bawaan untuk lebih bersaing dengan brand lain yang memiliki price point serupa yang juga sudah menginkludkan silicone case itu. Lalu kita ketemu smartphone-nya yang masih terbungkus rapi. Unit yang gue ambil ini warnanya namanya blue doang. Nothing special dengan ekor-ekornya. Dan ke bawahnya lagi kita ketemu kabel USB Type-C to Type-C, something yang gue nggak expect sebagai perubahan, which is very nice, dan tentu saja batok chargernya. Pembatas dari charger sendiri udah agak peyot karena bahan yang digunakan untuk packagingnya, dan ini yang gue maksud kenapa smartphone ini boxnya agak terlalu cheap. Batok chargernya sendiri yang diikutsertakan sudah mendukung 25 watt super fast charging, yang sebenarnya udah agak ketinggalan di saat kompetitor berlomba-lomba menyentuh angka 60-an watt untuk rentang harga segini. Kurang lebih sih ini isi packaging retailnya. Berikutnya soal desain dan build quality-nya. Display yang dimiliki oleh Galaxy M62 berbahan dasar kaca dengan perlindungan Gorilla Glass 3 Plus, mid-frame bahan dasar plastik, dan juga back cover yang juga menggunakan plastik. Di harganya hampir 6 jutaan, sebenarnya ada baiknya kalau mid-frame-nya besi dan back cover-nya antara besi atau kaca. Di kelasannya memang harusnya sih udah nggak jarang upgrade seperti itu. Smartphone ini juga cukup tebal untuk menopang baterainya yang cukup jumbo di 7000 mAh. Ada sedikit kamera bump di belakangnya yang namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak membuatnya goyang-goyang di tempat datar. Untuk tangan yang cukup besar, penggunaan M62 masih cukup oke banget. Namun untuk yang tangannya kecil, gue agak kurang menyarankan karena ketebalan dan panjang smartphone ini yang cukup besar. Walau mayoritas terbuat dari polikarbonat atau plastik, saat digenggam smartphone ini juga terasa memiliki build yang cukup solid, so that's a plus point. Namun beratnya cukup lumayan di 218 gram, jadi lama-kelamaan cukup pegel juga kalau misalnya kalian menggunakannya one-handed. Kemudian di samping frame-nya ada volume rocker dan combo power button plus fingerprint, which is nice. Di bawahnya ada USB Type-C dan headphone jack, which is also nice karena cukup kekinian, dan for the love of 3.5mm headphone jack yang masih tetap stay juga. Atasnya hanya ada mic noise cancelling, dan di sebelah kiri frame-nya ada SIM card tray yang saat dibuka membuat gue sangat bahagia. Di sini kita masih memiliki full 2+1 slot, bukan hybrid, dengan mode sandwich 2 SIM di depan dan 1 SD card di belakang. Semoga aja banyak yang ngikutin model gini dibandingkan menjadi 2 SIM sandwich atau hybrid tray. Di belakang menemani case polikarbonatnya terdapat quad camera yang dilapisi oleh kaca dan single tone flash. Untuk warna back covernya sendiri ada gradient color biru silver di sini dengan sedikit aksen garis-garis. Sayangnya finishnya yang glossy dan aksennya ini membuat tampilan si Galaxy M62 ini agak cheap, padahal build-nya sudah lumayan solid.
Beralih ke displaynya, di sini ada display 6,7 inci Full HD Plus Super AMOLED yang seperti tadi gue bilang telah dilindungi oleh Gorilla Glass 3 Plus. Untuk refresh rate-nya masih standar di 60Hz saja. Dan di atasnya ada juga kamera selfie in display yang diberi nama Infinity O Display oleh Samsung. Layar ini sedikit mengingatkan gue dengan layarnya Galaxy Note 10 yang flat, lengkap sampai keseluruhan spesifikasinya. Apakah ini reuse dari model itu? Well, harusnya sih enggak. Karena displaynya berukuran 6,7 inci, bukan 6,3 inci ataupun 6,8 inci. Karena layarnya sudah AMOLED juga, dagunya cukup tipis, tapi memang masih agak sedikit tersisa. Warna yang diproduksi sangat oke banget dengan typical traits dari AMOLED, yaitu color contrast yang cakep banget, dengan black color yang deep black, sehingga warna yang dihasilkan untuk mengkonsumsi multimedia sangatlah baik. Menamai di displaynya di soal multimedia, sayangnya hanya ada single speaker, bukan stereo, jadi agak tanggung dan pasti mudah mendem karena ketutup tangan. At least Samsung ngasih Galaxy Buds Pro bersamaan saat flash sale, jadi ada alternatif lain untuk mendengarkan kualitas audio yang lebih baik. Oke, berikutnya ke soal spesifikasinya. Saat M62 di-announce sebenarnya gue sangat skeptis. 2 tahun sejak 2019 hingga 2021 sebelum akhirnya digantikan sama Mi 11, Galaxy Note 10 Plus merupakan daily driver gue. Walaupun bisa dibilang sangat power efficient dan punya performa daily dan produktivitas yang sangat bagus, raw performance dari Exynos 9825 sangat kurang nendang. Galaxy M62 memiliki setup yang sama persis di prosesornya, yaitu Exynos 9825 dengan GPU Mali G76. Sekarang RAM-nya sendiri di M62 memang cuma LPDDR4X dan storage-nya memakai UFS 2.x, yang berarti speknya sedikit downgrade dari Galaxy Note 10 Plus, di mana Note 10 series cukup high speed dengan LPDDR5 untuk RAM-nya, dan juga storage UFS 3.0 yang merupakan storage tercepat pada masanya. Tapi intinya, performa dari 9825 sebenarnya jauh dari full flagship. Hasil Antutu dari Galaxy M62 cuma mencapai 378 ribuan saja, di mana peer-nya seperti Snapdragon 855 yang segenerasi berhasil mencapai 400 ribuan. Don't get me wrong, memakai smartphone Samsung dengan Exynos is a bliss untuk productivity. Galaxy Note 10 Plus merupakan productivity powerhouse dengan S Pen-nya dan menjalankan daily task a whole day bisa dilalui dengan sangat mudah. Tapi kalau ngomongin soal performa gaming, well, chipset ini mungkin malah hanya setara dengan Snapdragon 700 yang merupakan chipset mid-ranger. Jadi melihat Exynos 9825 di mid-ranger seperti M62 ini terasa sangat wajar. Tapi performa, well, nanti kita coba aja tes di Genshin Impact seperti biasa ya. Tentunya yang penasaran dan nggak mau sampai kelewatan video tes Genshin Impact-nya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel kita ya. Oke, performa ini nggak akan lengkap tanpa mention soal baterainya. Baterai yang dipakai oleh M62 adalah 7000 mAh, seekor gajah di antara para mid-ranger. As far as I know, selain Samsung belum ada brand yang menyematkan segini tebal baterainya, dan ditambah juga dengan performa dari Exynos 9825 yang sangat power efficient, harusnya a whole day to 2 days of use akan sangat mudah dilalui. Sayangnya untuk chargingnya paling maksimal masih 25 watt aja, jadi expect waktu isi ulang yang agak lama ya. Lalu ke soal kamera utamanya dibekali oleh sensor 64 megapiksel ditemani 12 megapiksel wide, 5 megapiksel macro, dan 5 megapiksel depth sensor. Keempat kamera ini ditemani oleh software kamera Samsung yang cukup gue acungi jempol, dapat menghasilkan foto yang sangat baik, terutama soal color reproduction-nya yang juga cukup pop out. Walau demikian, memang tidak semua orang suka dengan color reproduction-nya ini, tapi gue sangat menyukai color profile kamera Samsung yang cukup berani walau terlihat artificial. Untuk soal perekaman video, M62 mampu menangkap rekaman hingga 4K 30fps, so that's also nice. Ditambah dengan sensor 64 megapikselnya yang lebih tinggi dari Galaxy Note 10 series, seharusnya sih hasilnya juga lumayan oke. Oh ya, untuk portrait video juga tersedia di sini, just in case ada yang kangen seperti gue contohnya sejak melepaskan Galaxy Note 10 Plus. Lalu tentunya soal harga. 5,99 juta sebenarnya mulai agak menyentuh harga yang terlalu premium untuk sebuah mid-ranger. Di kelasan harganya, Poco sudah memberikan opsi yang nggak tanggung-tanggung seperti Poco F3 Pro dan juga Poco F3. Belum lagi kalau gempuran versi GT-nya sudah datang. Namun gini, kualitas yang diberikan oleh Samsung adalah experience yang lebih premium walau memang terdapat beberapa sacrifice. Ngomongin soal power efficiency dan long lasting battery, M62 bisa meng-outperform kedua opsi dari Poco itu. Hal ini personally gue rasakan saat bertahan seharian dengan Galaxy Note 10 Plus versus Poco F3 yang hanya digunakan untuk produktivitas saja. Namun kalau ngomongin soal raw performance, yes, kedua alternatif dari merek perusak pasar itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Sebenarnya kalau memang mau meminang Samsung, sangat ada baiknya jika kalian berusaha mendapatkannya pada saat flash sale dibandingkan sekarang, karena harganya menjadi super worth it dari bonus yang diberikan. Selain itu, belum adanya 5G juga membuat M62 agak sedikit kurang bersaing, apalagi 5G masih menjadi topik yang sangat panas saat ini.
Kalau boleh disimpulkan, Galaxy M62 sebenarnya adalah smartphone yang cukup menarik dan cukup high quality. Namun sejak dimanjakan oleh persaingan price performance yang baik dari merek kompetitor dari China, 6 juta untuk sebuah mid-ranger setara M atau A series sebenarnya agak tanggung. Apalagi M62 belum punya 5G, refresh rate yang masih standar 60Hz, spesifikasi yang outdated 2 tahun, serta price point yang terlalu tinggi, membuat orang menimbang-nimbang opsi lain yang tersedia. Namun sebagai daily driver, M62 cukup efisien pada first impression kali ini seperti yang gue expect sejak menggenggam Galaxy Note 10 Plus. Tapi untuk kalian yang mencari raw performance yang mantap, M62 bukanlah jawabannya. Namun yang tertarik tentunya kalian bisa menemukan link pembelian pada kolom deskripsi di bawah. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk menulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.